Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devliza Zahra dari kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ayah Reflizon Risi Kumbang MMPD selaku guru bahasa Indonesia di kelas saya. Di video hari ini saya akan menjelaskan tentang teks anekdot. Daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke videonya. Teks anekdot. Pada bab ini ada 6 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian teks anekdot. Yang kedua, tujuan teks anekdot. Yang ketiga, struktur teks anekdot. Yang keempat, cara atau bentuk penulisan teks anekdot. Yang kelima, kaidah kebahasaan teks anekdot. Dan yang keenam, langkah menyusun teks anekdot. Anekdot itu adalah teks cerita lucu, tapi nggak semua cerita lucu termasuk anekdot. Jadi sebenarnya anekdot itu apa sih? Mari kita bahas. Nah, teks anekdot adalah teks cerita lucu yang berisi makna tersirat berupa kritikan dan sindiran terhadap seseorang. Berarti kalau teks tersebut hanya berupa cerita lucu saja, berarti itu bukan merupakan teks anekdot, melainkan teks humor. Nah, jadi sudah bisa ya membedakan mana teks humor, mana teks anekdot. Kalau teks humor hanya berupa cerita lucu, sedangkan teks anekdot adalah cerita lucu yang berisi kritikan dan sindiran terhadap seseorang. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tujuan teks anekdot. Nah, teks anekdot bertujuan untuk mengkritik dan juga menyindir seseorang, terutama tokoh publik. Jadi ini dia tujuan teks anekdot. Nah, kita bandingkan lagi dengan teks yang sebelumnya, yaitu teks humor. Nah, kalau teks humor itu hanya bertujuan untuk menghibur saja ya. Sedangkan teks anekdot bertujuan untuk mengkritik dan juga menyindir seseorang, terutama tokoh publik. Sampai sini sudah paham? Kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot adalah A, O, K, R, K. A. Abstraksi, O. Orientasi, K. Krisis, R. Reaksi, dan K yang terakhir adalah koda. Yang pertama, abstraksi, yaitu bagian pendahuluan teks anekdot yang memberikan gambaran umum mengenai cerita singkat tersebut. Yang kedua ada orientasi, yaitu bagian teks anekdot yang memberikan gambaran mengenai latar belakang alasan cerita singkat tersebut terjadi, yang menjadi penyebab utama terjadinya krisis. Yang ketiga, krisis, yaitu bagian teks anekdot yang mengungkapkan pokok masalah atau inti masalah dalam cerita singkat tersebut. Yang keempat ada reaksi, yaitu bagian teks anekdot yang mengungkapkan penyelesaian masalah dalam cerita singkat tersebut. Dan yang terakhir ada koda, yaitu bagian penutup teks anekdot yang dapat berbentuk komentar, persetujuan, ataupun penjelasan dari cerita tersebut. Keberadaan koda dalam teks anekdot merupakan pelajaran, jadi bisa ada atau tidak ada. Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu cara atau bentuk penulisan teks anekdot. Ada 2 cara untuk menulis teks anekdot. Yang pertama dengan narasi atau paragraf, dan yang kedua dengan dialog atau percakapan. Contoh teks anekdot dalam bentuk narasi. Seorang warga datang ke kantor polisi untuk melaporkan kasus kemalingan yang terjadi padanya. "Pak, saya kemalingan," ucap pelapor. Sebagai sosok yang selalu sigap, polisi langsung menanyai sang pelapor. "Kemalingan apa?" "Mobil, Pak, tapi saya beruntung." Polisi seakan terheran. Mana ada kemalingan disebut beruntung, padahal apes. "Kemalingan kok beruntung?" ucap Pak Polisi. "Ya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya," jelas pelapor.
polisi justru melemparkan pertanyaan yang mengejutkan. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan, pelapor pun menjawab, "Belum." Tanpa basa-basi, polisi malah menangkap si pelapor dan berkata, "Itu ilegal, Anda saya tangkap." Pelapor masih diam dalam keheranannya. Dirinya hanya bisa pasrah tak berdaya saat sudah ditangkap atas tuduhan tidak meminta izin pada maling untuk merekam melalui CCTV. Selanjutnya, contoh teks anekdot dalam bentuk dialog atau percakapan. Suatu hari, ada seorang mahasiswa yang bertemu dengan pengemis tua. Pengemis tersebut meminta sedekah kepada mahasiswa tersebut. Pengemis, "Mas, beri saya sedekahnya." Mahasiswa, "Ini Pak." Ia menjulurkan uang 10 ribuan. "Saya minta kembalian 5 ribu ya Pak." Pengemis, "Ini Mas." Mahasiswa, "Loh kok 7 ribu Pak?" Pengemis, "Ya Mas, biarkan saya juga bersedekah kepada Mas." Nah, jadi itu dia contoh teks anekdot dalam bentuk narasi dan bentuk dialog. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu atau masa lampau. Misalnya dahulu, tahun lalu, bulan lalu, waktu itu, kemarin, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak wajib atau tidak perlu yang termasuk dijawab. konjungsi sebab akibat adalah oleh karena itu, Apakah kalian karena, ingin oleh terlambat sebab masuk itu, sekolah? dan lain-lain. Pasti murid-murid serentak akan menjawab tidak. Nah, jadi itu dia kalimat retoris. Itu kalimat pertanyaan yang tidak perlu dijawab sebetulnya, gitu kan? Karena orang-orang sudah tahu apa jawaban dari pertanyaan itu. Nah, yang ketiga, menggunakan konjungsi sebab akibat. Sebenarnya konjungsi ini dalam semua teks pasti ada, ya kan? Sekurang-kurangnya adalah konjungsi dan. Nah, yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Contohnya, membaca, tertawa, berjalan, terdiam, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kalimat seru. Kalimat seru ini berarti kalimat perintah ya kan biasanya. Contohnya, buanglah sampah itu, ambillah buku itu, catatlah tulisan di papan tulis itu, perhatikanlah ketika saya sedang menerangkan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah adverbia atau kata keterangan. Contohnya, sangat. Nah, itu adalah salah satu contoh adverbia. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu langkah menyusun teks anekdot. Menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot. Topik teks anekdot berkaitan dengan sindiran apa yang akan kita berikan dan kepada siapa sindiran itu ditujukan. Oleh karena itu, pertama harus menentukan apakah objek yang akan disindir. Yang kedua, menentukan tokoh terkait. Jadi setelah topiknya ada, maka kita akan menentukan tokoh-tokohnya atau siapa saja yang akan ada di dalam cerita ini. Yang ketiga, menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. Misalnya sedekah, kan, seperti tadi, atau malingan. Nah, selanjutnya merinci peristiwa dalam alur anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Atau sama saja menyusun teksnya. Jadi itu sesuai dia dengan materi kita struktur tentang yang teks sudah ada. anekdot. Selanjutnya, Terima mengembangkan kasih kerangka dan anekdot mohon menjadi maaf sebuah apabila ada cerita yang salah-salah utuh. kata. Semoga Dan yang video ini terakhir, bermanfaat untuk penyuntingan. kita semua. Menyunting ini sama saja dengan mengoreksi teks yang sudah kita buat.
Jadi dalam penyuntingan ini kita mengoreksi kembali teks yang sudah kita buat. Apabila ada kesalahan, maka kita ubah atau kita betulkan. Nah, jadi itu dia teks anekdot. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.